Terkadang aku resah melihat Eyang yang akan aku tinggal seorang diri. Terlebih setelah kedua orang tuaku meninggal. Setelah aku menikah nanti, aku pasti akan sibuk dengan kehidupan rumah tanggaku. Perhatianku untuk Eyang pasti juga akan berkurang. Calon suamiku dan aku sudah setuju untuk mengajak Eyang tinggal serumah dengan kami. Tapi Eyang menolaknya karena khawatir akan mengganggu kehidupan rumah tanggaku. Aku pernah ingat kalau dokter pribadi Eyang pernah memberi informasi tentang rumah untuk lansia. Di satu sisi, aku mau yang terbaik untuk Eyang. Di sisi lain, aku khawatir akan penilaian orang-orang terhadapku. Mendaftarkan Eyang ke rumah lansia yang terkadang masih dianggap hal yang negatif. Semoga diberi kesehatan jasmani rohani yang sempurna. Amin. Dipanjangkan umur dalam keadaan taat, dikuatkan badannya, ditingkatkan iman Islamnya, dimudahkan dalam segala urusannya dari dunia sampai akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini dia yang aku cari. Aku akan melihat langsung bagaimana kehidupan para lansia di sini. Halo, Iya, halo, Mbak. Pak. Ada yang bisa dibantu kelihatannya kalau Iya. sedang mencari sesuatu. Iya nih Pak, perkenalkan saya Putri. Ya. Kebetulan datang ke sini mau cari tahu tentang informasi dari Sasana Tresna Wardani, Pak. Oh, baik. Apa kira-kira yang bisa saya bantu? Kebetulan sih pengen cari tahu tentang informasi fasilitas apa aja sih yang didapat. Sambil jalan barangkali ya. Boleh. Oke. Jadi Sasana Tresna Warda ini hunian yang kami persiapkan sebagai pilihan bagi lansia yang membutuhkan rumah pengganti rumah mereka di tengah keluarga. Jadi tipe kamar yang kami siapkan di sini ada dari mulai tipe standar sampai VIP. Ya, itu yang membedakan hanya ukuran kamar dan isi fasilitas dari kamar tersebut. Sedangkan pelayanannya kita buat sama. Untuk persyaratan, pertama harus sudah lansia. Lansia itu seseorang yang telah berusia 60 tahun. Dan yang kedua ini paling penting nih, keinginan sendiri. Jadi kita nggak terima titipan. Yang ketiga ini juga penting, sehat. Jadi yang disebut sehat di kami itu satu, tidak ada penyakit menular. Karena pasti akan membahayakan penghuni yang lain. Dan yang kedua tidak ada gangguan jiwa dan pikun yang berat. Sehingga perilakunya mirip orang gangguan jiwa. Dia bisa marah-marah, dia bisa menyerang orang lain. Dan ini juga kita nggak terima. Tentu tujuannya memproteksi atau melindungi nenek kakek oma opa kami di sini. Gitu. Yang keempat, ini juga barangkali sedikit penting, mandiri. Karena memang ini juga disebutnya di masyarakat dikenal dengan istilah rumah susun atau rusun lansia. Nah, karena konsepnya rumah, maka harus mandiri yang tinggal di sini mampu melakukan aktivitas harian secara baik. Walaupun sebagian kita fasilitasi, laundry kita layani, makan kita beri, kemudian aktivitas harian kita siapkan. Dokter, perawat, tenaga fisioterapis, mereka di sini itu seperti mendapatkan semua kebutuhan tanpa harus kesulitan mengakses tempat. Mereka adalah para lanjut usia yang sangat beruntung. Bisa saling bertegur sapa dan saling bercerita tentang luar biasanya hidup mereka di sini. Menikmati hari-hari mereka di rumah lansia Sasana Tresna Wardaria Pembangunan dengan penuh kasih sayang dan tentunya kedamaian. Aku melihat mereka semua sebagai orang-orang yang sangat mensyukuri hidup.
Itu semua didukung oleh para perawat yang penuh cinta kasih dalam merawat para lansia di sini. Lihatlah mereka, ditangani oleh orang-orang yang mempunyai hati besar dalam hal kemanusiaan. Mereka memang berada di tempat yang sangat tepat. Bahkan apapun yang mereka makan sangat diperhatikan gizinya. Sasana Tresna Wardah ini didirikan pada tahun 1984. Ide atau prakarsa dari Ibu Tini Soeharto dan diresmikan oleh Bapak Soeharto pada 24 Maret 1984. Sebetulnya ditujukan untuk janda-jandanya para prajurit yang gugur. Jadi kita menampung ibu-ibu yang memerlukan akomodasi, jadi kita berdirikan ini. Siapapun juga yang sudah lewat dari umur 60 bisa kita terima di fasilitas kita. Selama saya berada di sini, memang ini pilihan saya karena sudah mencoba, sesudah suami saya meninggal, saya sudah mencoba untuk tinggal di rumah sendirian. Rasanya kok nggak enak ya. Jadi saya putuskan untuk tinggal di sini karena di sini saya mendapatkan apa yang saya butuhkan, kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh orang tua, misalnya pengajian sebagai siraman rohani, untuk senam yang saya dapatkan paling sedikit 3 kali seminggu. Sasana Tresna Wardah ini bukan panti jompo. Ini adalah kita sebut sebagai hunian pilihan lansia. Mengapa? Karena siapa yang kita diterima di sini adalah orang-orang yang memang memilih untuk tinggal di sini. Jadi atas kemauan sendiri, tidak dipaksakan oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh siapapun juga. Ini adalah rumah. Jadi ini bukan panti, ini adalah hunian seperti saya sampaikan saat tadi, ini adalah hunian pilihan lansia. Jadi siapapun yang tinggal di sini, sebetulnya bebas seperti di rumah. Kalau hari ini saya pengen jalan-jalan, silahkan. Sesekali aku ingin menghampiri mereka untuk sekedar ngobrol. Selama berinteraksi dengan mereka, mereka sangat senang sekali berada di tempat ini. Opa, bukunya jatuh. Oh iya, jangan dipanggil Opa, Datuk. Datuk dari Sumatera, bukan bahasa asing. Oh gitu, jadi Putri harus manggil apa? Panggil Datuk. Oh, panggil Datuk. Sekarang ini Datu aktivitasnya lagi ngapain? Datuk lagi buat catatan Oh, jadi. memori setiap pagi jam 12, jam 11. Jadi sehari-harinya Datu emang suka hobinya nulis ya? Nulis sama baca. Oh, nulis sama baca gitu. Kesannya Datu selama tinggal di sini gimana, Datu? Ya, nggak suka dukanya. Senangnya ada, dukanya pun ada. Senangnya banyak yang cari dokter setiap hari. Kadang-kadang sistem meneliti keadaan kesehatan Datuk. Oh, jadi ada dokternya? Kadang-kadang ada dokter kalau lagi sakit, dokter datang ataupun ada tempat kliniknya di kamar ini, di kamar. Deket kamar? Dekat kamar di bagian klinik. Oh, ada klinik deket jadi ya, Datu ya? Banyak. Itu satu-satunya kesepian dengan keluarga. Oh gitu, kesepian Datu. Jadi Datu di sini udah berapa lama tinggalnya? Sudah masuk 3 tahun. Oh, sudah masuk 3 tahun. Semenjak istri meninggal dunia. Oh gitu.
sekarang aku yakin dengan pilihanku. Jadi gini Eyang, tadi Putri habis dari Sasana Tresna Wardaria Pembangunan. Nah untuk di sini Eyang fasilitasnya nanti bisa ada tambahan teman baru. Terus Eyang juga nanti ada yang rawat di sana, ada dokter. Iya, bagus. Nah kalau misalnya di sini Eyang mau berada di sana, tapi harus dari kemauan Eyang sendiri. Insya Allah ya mau, bagus. Benar Eyang Ya, mau. insya Allah. Maafin Putri ya Eyang ya.